Hai, saya Sang Manhal. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan tetap semangat ya setelah weekend di 2 hari kemarin ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita nih di hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021. Jumpa halo mah. Halo. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa dulu ya. Saya akan pimpin doanya. Udah, duduknya dengan posisi yang baik ya. Oke, Lausa akan mulai. Siapa yo Junpei tao kau lemah. Junpei tao kau le. Bye bye show. San kaise. Hala, doanya selesai. Kita akan mulai pembelajaran kita ya. Oke, kita ada di tema 7 yang berjudul kepemimpinan. Dalam video ini kita akan belajar tentang subtema 3 di Ayo Memimpin. Nah, kita akan masuk di pembelajaran 5-6 hari ini ya. Oke, besok kita akan mulai melakukan latihan ulangan di tema 7 ya. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran kita di tema 7 ya. Oke, lalu selanjutnya di hari Rabu akad penilaian harian di tema 7. Oke. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Dalam video ini kita akan belajar tentang muatan PPKN, yaitu memahami penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila. Selanjutnya untuk muatan IPA, kita akan belajar memahami cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Nah, untuk selanjutnya di muatan SBDP kita akan memahami pameran karya seni patung ya. Untuk SPDP ini seperti kita mengulang lagi ya, mereview ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita ya di muatan PPKN. Nah, lalu ulang lagi pembelajaran kita tentang penerapan nilai kekeluargaan tercermin dari sikap-sikap tersebut. Nah, sikap itu ada 7 ya. Untuk yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, menjaga kerukunan dengan tetangga yang beragama lain. Untuk yang ketiga, bersifat adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Untuk terciptanya hidup rukun ya. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya. Untuk yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Selanjutnya untuk yang keenam, membantu tetangga jika mengalami kesulitan. Untuk yang ketujuh, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial. Semua ini harus kita lakukan supaya hidup kita dengan tetangga itu rukun. Paham? Oke. Nah, di sini ada ayo berlatih, tapi tidak ada di buku ya. Lalu kalian tulis soal dan jawab. Tulis soalnya nanti ya. Oke. Nah, ayo berlatih untuk soal nomor 1. Mengapa semangat kekeluargaan sangat penting dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Ya, dengan adanya semangat kekeluargaan kita akan menumbuhkan rasa sikap saling peduli kepada masyarakat. Untuk yang kedua, sikap apa yang ditunjukkan dalam kegiatan membantu orang yang sedang mengalami kesusahan? Ya, jadi saat kita membantu seseorang, sikap apa yang muncul? Iya, pastinya sikap kepedulian dan kekeluargaan. Selanjutnya untuk yang ketiga, tuliskan contoh penerapan nilai kekeluargaan di lingkungan. Ya, ini banyak ya, boleh kerja bakti, ronda malam, berteman tanpa membedakan agama, suku dan ras, lalu menghormati dan toleransi antar umat beragama, lalu memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesusahan. Ingat ya, yang mengalami kesusahan, tapi kalau keseringan jangan, nanti dia bisa malas. Oke. Nah, selanjutnya di sini di buku ya, buku tema 7 halaman 130. Di situ ada soal ayo berdiskusi tentang si Beni ya. Pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Beni? Ya, sudah dibaca teksnya? Iya, pasti ya. Langsung tidak baca di video ini ya. Nanti takutnya kalian protes lagi kalau mau
videonya panjang. Iya, jadi langsung nggak baca, tapi kalian yang baca di sana ya. Oke, kejadian si Benny pasti kita pernah ya. Sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny? Iya, bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan. Lalu sikap positifnya apa yang bisa ditiru? Iya, dia bersikap bertanggung jawab dari ya walaupun dia terburu-buru. Lalu dia berjiwa besar karena dia si Benny mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Nah, untuk yang ketiga, sikap Benny yaitu patuh kepada orang tua. Dia mau menuruti dan menyanggupi permintaan mamanya. Sudah? Oke, selanjutnya ya. Untuk di Ayo Menulis halaman 131. Tuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang 7, ada 7 ya. Bergotong royong membuat kue yang akan diberikan kepada teman yang sakit. Papa memberikan uang saku kepada saya dan saudara secara merata. Berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Menghargai karya orang lain. Lalu menghormati penjalan kaki saat menyeberang. Lalu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha sebaik mungkin saat mengerjakan PR. Dan juga yang terakhir, menghormati hak tetangga saat beristirahat dengan tidak ramai bermain di sekitar rumahnya. Iya, nanti ganggu tetangga yang lagi tidur. Oke ya, paham sampai di sini PPKN-nya? Iya, kita lanjut untuk muatan IPA ya. Cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Ada yang tahu mengapa harus menjaga kebersihan tubuh? Iya, harus menjaga kebersihan tubuh supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Penyakit itu berarti penyakit yang terjadi pada alat reproduksi kita. Iya, yang terjadi di sekitar area jenis kelamin kita. Nah, penyakit apa-apa saja itu? Nah, penyakitnya adalah gonore, sifilis, dan kanker rahim. Kita akan kenal 3 penyakit ini dulu ya. Oke. Nah, untuk penyakit gonore itu adalah penyakit kencing nanah. Jadi kalau kita kencing, buang air kecil, itu akan keluar nanah. Jadi ini adalah penyakit dari virus ya. Bakteri yang ada di sekitar alat kelamin kita dan sekitar reproduksi kita di bagian dalamnya. Nah, jadi ini penyakit adalah penyakit menular dari jika kita melakukan seksual ya. Nah, untuk fisilis juga penyakit yang dari bakteri. Fisilis itu adalah penyakit raja singa namanya. Nah, penyakit raja singa ini adalah penyakit yang luka di area kelamin atau mulut jenis kelamin kita dan dubur kita, di anus kita ya. Nah, sama. Ini juga penyakit menular yang menularnya itu dari seksual ya. Nah, selanjutnya untuk kanker rahim itu disebut dengan kanker uterus. Nah, kanker ini adalah kanker ganas yang tumbuh di area rahim. Nah, dia sering terjadi dan rentan terjadi itu terhadap si perempuan, jenis kelamin perempuan. Nah, jadi tapi walaupun perempuan dan laki-laki, kalian harus tetap jaga kebersihan tubuh kalian ya, terutama jenis alat kelaminnya ya. Oke, bagaimana dia cara untuk melindungi tubuh dari penyakit? Iya, kalian harus mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat supaya minyak dalam tubuhnya itu berkurang. Iya. Tapi ingat, untuk sekarang cuci mukanya jangan pakai sabun yang aneh-aneh dulu, pakai sabun mandi aja ya. Nanti tunggu agak besar SMA baru kalian boleh pakai sabun pencuci muka ya. Oke, untuk menghindari iritasi pada wajah kalian. Untuk yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar,
BAB ataupun buang air kecil BAK, serta menyiram kloset dengan bersih ya. Jadi jangan lupa ya, kalau lagi buang air besar ataupun buang air kecil harus cuci tangan dan siram klosetnya dengan bersih ya. Untuk ketiga, mengurangi pakaian, mengganti pakaian ketika lembab, terutama setelah olahraga ya, baik girl maupun boy. Kalau pakaian dalamnya sudah basah ataupun lembab, kita harus ganti ya. Itu mengurangi terjadinya kanker dan mengurangi terjadinya panu juga di dalam tubuh yang ada di tubuh kita ya. Jadi kalau kita nanti pakai baju yang lembab-lembab bisa ada panu. Nanti panu itu seperti warna kulit kita akan berbeda dengan warna kulit kita aslinya. Iya. Untuk yang keempat, tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Nah, sudah saatnya kalian punya handuk dan pakaian pribadi masing-masing ya. Jangan lagi pinjam punya koko atau cece atau dede ya. Oke. Untuk muatan SBDP kita akan belajar tentang pameran karya seni patung. Nah, seperti yang kita ketahui, di tempat wisata dan bersejarah itu terjadi yang namanya patung. Kita bisa lihat patung ya. Nah, tujuan terjadinya pameran karya seni itu adalah memperkenalkan kita tentang karya seni dan dapat menghargai karya orang lain. Jadi pameran itu berguna untuk menghormati karya orang lain dan menambah wawasan tentang karya seni kita. Nah, ini dicatat di buku tulis ya, rencana dalam membuat pameran. Ada 3. Rencananya itu untuk yang pertama, membentuk panitia kecil untuk pameran, mengetahui tujuan dari pameran tersebut, waktu dan tempat pelaksanaannya, juga target pengunjung yang harus kita undang. Selanjutnya, mengumpulkan karya-karya patung yang sudah dibuat. Jadi sebelum kita melakukan pameran, kita harus punya karya-karya seni supaya kita bisa memberikan pertunjukan seni kepada orang yang menyaksikan. Paham? Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengerjakan evaluasi ya. Karena pembelajaran 5 dan 6-nya sudah selesai. Oke, untuk soal evaluasi yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas? Ya, baik laki-laki maupun perempuan terjadi perubahan fisik ya. Untuk yang laki-laki, badannya bertambah tinggi, suara akan membesar, jakun pada leher akan tumbuh, bahunya juga akan lebih lebar dan bidang, lalu akan tumbuh jambang, kumis dan janggut, dan juga mulai tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelamin. Nah, untuk yang girl, yang perempuan, suaranya akan melengking, pinggulnya mulai membesar atau melebar. Nah, payudaranya akan tumbuh dan membesar, lalu tidak lupa juga akan tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelaminnya. Oke. Untuk yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Ya, memakai handuk yang kering, lembut dan bersih, dan juga tidak berbau lembab. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, lalu menghindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari ya. Kalau 3 boleh, langsung boleh, tapi jangan tidak 1 kali ya. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, bersihkan alat kelamin. Jadi dilap ya. Kan sudah buang air kecil, kita basuh dengan air, lalu dilap ya. Alat kelaminnya dilap supaya tidak basah. Nah, sebaiknya dilakukan waktu dilap itu dilakukan dengan dari arah depan menuju ke belakang. Supaya apa? Supaya kuman yang terdapat pada anus itu tidak masuk ke organ reproduksinya, tidak masuk ke alat kelaminnya ya. Untuk yang bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat agar menurunkan resiko penularan penyakit menular seksual.
serta menurunkan resiko kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya nanti. Oke, untuk yang ketiga, nilai yang terkandung dari sila kelima Pancasila apa-apa saja ya. Ya, boleh mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain. Sudah? Oke. Untuk yang keempat, apa pendapatmu jika kita selalu memberikan bantuan kepada orang lain sepanjang hidupnya? Baik tidak jika kita melakukan pertolongan kepada orang lain sepanjang hidupnya sampai dia mati, kita tolong dia terus. Gimana? Iya, itu tidak baik ya. Itu akan berdampak negatif karena memberikan pertolongan itu adalah supaya orang itu bisa hidup mandiri dan berdiri sendiri. Tapi jika kita menolongnya terus-menerus, maka dia akan bermalas-malasan dan tidak mau berusaha. Kenapa? Iya, karena tanpa usaha dia bisa ditolong, ngapain dia harus bekerja keras? Nah, nanti timbul pikiran seperti itu. Jadi sudah timbul pikirannya, jadi dia bersifat malas dan ada rasa untuk mengemis kepada orang lain. Jadi dia setiap saat minta-minta terus kepada orang lain, ya. Oke. Yang kelima, bagaimana cara membuat patung dengan sabun batang? Ya, membuat patung dari sabun batang itu ada dua cara ya, yaitu dengan cara mengukir sabun batangan atau dengan mencetak sabun dasar. Nah, untuk alat dan bahan jika membuat patung dari cetakan, yaitu kita hanya butuh sabun dasar dan cetakan sabun. Lalu untuk membuat patung dengan sabun batangan dengan cara mengukir, itu kita punya 3 bahan, yaitu pensil, alat ukir atau alat pahat, dan sabun. Oke, sudah? Oke, selanjutnya nomor 6, apa yang harus disiapkan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Nah, ini sudah kita buat ya kemarin ya waktu kelas 5 ya. Nah, yang perlu disiapkan adalah kertas bekas, kawat, air untuk merendam kertas, lem kanji, dan cat untuk mengecatnya supaya tampilannya lebih menarik. Oke. Untuk nomor 7, apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang pendidikan? Iya, implementasi ASEAN Credit Transfer System atau ACTS, pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lalu yang ketiga, implementasi di bidang standarisasi mekanisme pengajar dan mekanisme kualitas nasional dan regional. Untuk yang terakhir, yang keempat, implementasi inisiatif Asia Vision Group yang kedua. Di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Sudah tulis? Sudah tulis semua ya jawaban di evaluasi subtema 3. Oke, kalau begitu pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajarannya bisa dimengerti dan pahami ya. Oke, mengingat kita besok dan hari Rabunya akan mengalami melakukan uji kemampuan ya, penilaian harian dan latihan penilaian harian. Oke, pembelajarannya sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, semangat belajar, dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Oke ya. Oke, videonya langsung tutup pembelajaran karena pembelajaran kita sudah selesai. Oke. Penyaman Cecen. Bye bye.